Bab 593. Bicara dengan Anda. Jerry yang dengan santai melirik ke arah para master hebat keluarga Chow di sekitar, lalu menatap ke arah Huff Chow dan dengan bercanda bertanya, apakah kamu begitu yakin orang-orang ini dapat menghalangi langkahku? Melihat Jerry yang menatapnya, tanpa sadar sekujur tubuh Huff Chow gemetar. Kemarin malam ada dua master hebat keluarga di sisinya, ternyata Jerry yang mengangkatnya dengan satu tangan di depan semua orang. Hari ini, ia sengaja membawa lebih banyak master hebat keluarga, hanya untuk melawan Jerry Yang. Tapi melihat Jerry yang tidak ketakutan, ia tiba-tiba menjadi sedikit takut. Aku menegurmu, lebih baik patuh menukar danaku, dan memberiku biaya kerusakan mental 100 juta kuai rem untuk kemarin malam. Aku akan pergi sekarang. Jerry yang dikelilingi oleh 4 master hebat keluarga Chow, dan ia masih tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ia melipatkan tangan di depan dada, berujar sambil tersenyum, jikalau tidak, biaya kerusakan mental akan meningkat puluhan kali lipat. Untuk sesaat, Huff Chow merasa terjebak dalam kesulitan. Di dalam Gold Club masih terdiri banyak anggota staf yang tengah melihat, jika ia benar-benar melepaskan Jerry yang dengan begitu mudah, bagaimana mungkin ia masih punya harga diri menetap di sini. Beraksi. Huff Chow akhirnya memberi perintah untuk bertindak. Tapi saat ia menjatuhkan perintah, Jerry yang sudah bergegas ke arahnya. Bang! Hanya mendengar suara ledakan keras, master hebat keluarga yang berdiri di depannya terlempar seperti bola. Ia masih belum tersadar dari lamunan, Jerry yang sudah menerobos banyak bawahannya dan muncul di depannya. Tuan Muda Huff, bawahanmu sepertinya kurang hebat. Jerry yang berujar sambil tersenyum. Pada saat ini, semua orang melototkan kedua netra mereka. Sekalipun master hebat yang telah melihat kemampuan kuat Jerry yang di lapangan tinju bawah tanah kemarin malam, merasa seperti sedang bermimpi saat ini. Mereka sebagai master hebat dari keluarga Chow, 4 orang justru tidak menyentuh pakaian Jerry Yang, namun sudah diterobos oleh Jerry Yang. Kakakmu, bagaimana ini mungkin? Huff Chow sangat terkejut sehingga tidak bisa berbicara dengan jelas dan sekujur tubuhnya gemetar. Tuan Muda Huff, jangan takut, aku tidak akan memukulmu. Melihat Huff Chow yang gemetaran, Jerry yang tersenyum lembut, biaya kerusakan mental kemarin adalah 100 juta kuai rem. Aku telah memperingatkan kamu hari ini, tapi kamu tetap tidak mendengar teguranku. Begini saja, 12,9 miliar kuai rem, ditambah biaya kerusakan mental 100 juta kemarin. Ditambah hari ini saja, total 15 miliar kuai rem. Usai berujar, Jerry yang melempar satu kartu bank, berujar sambil tersenyum, dalam 5 menit, transfer uang ke kartu ini. Jikalau tidak, suku bungaku sangat tinggi. Huff Chow nyaris menangis, Jerry yang ini jelas-jelas merampok uang, dari mana biaya kerusakan mental? Apakah pernah melihat 2 miliar kuai rem sebagai biaya kerusakan mental? Ia bertumbuh sebesar ini, ia selalu disanjung oleh orang lain. Jika ia ingin membeli sebidang tanah itu, begitu orang lain mengetahui identitasnya, bahkan tidak perlu mengeluarkan uang, orang lain akan langsung memberikan tanah itu kepadanya. Jerry yang adalah orang pertama, ia membeli tanah dengan harga tinggi dan masih tidak bersedia menjual kepadanya. Sekarang, ia masih ingin memeras sejumlah besar uang darinya. Gold Club sangat menguntungkan, namun sebagian besar telah diambil oleh berbagai kekuasaan keluarga. Dan ia hanya sebagai pengelola, dana yang dapat digunakan juga hanya 10 miliar kuai rem. Sekarang, Jerry yang ternyata ingin ia mengeluarkan 15 miliar kuai rem. Mengapa masih diam saja? Cepat transfer uang untuk Tuan Yang. Huff Chow tiba-tiba meraung marah pada staf keuangan di belakangnya. Tidak peduli seberapa tidak senang dirinya, ia juga tidak berani menolak Jerry Yang. Jika benar-benar melewati 5 menit, siapa yang akan tahu Jerry yang akan menambah berapa banyak suku bunga? Jerry yang juga tidak buru-buru, ia duduk di kursi mewah di sebelah, tersenyum menatap ke arah Huff Chow. Awalnya ia datang ke Gold Club berencana untuk membunuh, dan Huff Chow juga ditakdirkan untuk mati. Untungnya Robin Luo menghubunginya tepat waktu,
menjelaskan alasan utama mengapa Profesor Du mendapat pertolongan karena serangan jantung, dan baru membuat niat membunuh Jerry yang menghilang. Jikalau tidak, Gold Club saat ini akan berlumuran darah. Waktu terus berlalu, Half Chow justru merasa waktu berlalu sangat lambat. Ia berdiri di samping Jerry yang, tubuhnya terus bergetar. Akhirnya Jerry yang menerima pesan teks, 15 miliar kuairem. Petugas keuangan memberi kartu bank Jerry yang dengan hormat, Tuan Yang, uang telah ditransfer. Tuan Muda Half, jika di masa yang akan mendatang memiliki terlalu banyak uang dan tidak dapat dihabiskan, ingatlah untuk cari aku lagi, ya. Aku tidak akan sungkan. Jerry yang menyimpan kartu bank miliknya, berujar sambil tersenyum. Ekspresi wajah Half Chow sangat seru, ia hampir akan menangis, dan buru-buru berujar, Tuan Yang, hati-hati di jalan. Jerry yang melambaikan tangannya, pergi dulu. Usai berujar, ia meninggalkan tempat dengan sombong. Hingga Jerry yang benar-benar menghilang dari pandangan Half Chow, ia baru merasa lega, dan terduduk lemes di kursi rotan, wajahnya penuh dengan keringat dingin. Tuan Muda Half, apakah benar-benar ingin melepaskan bocah itu pergi begitu saja? Seorang pria parubaya berjas berjalan ke arah Half Chow dan bertanya. Jika tidak seperti itu, bisa seperti apa lagi? Half Chow meraung marah, jika kamu bisa menghentikannya, pergi dan hentikan ialah. Pria parubaya ini terkejut dan buru-buru membungkam mulutnya. Tidak ada yang boleh menyebar masalah ini hari ini. Jikalau tidak, jangan salahkan aku bertindak lebih. Pandangan Half Chow menyapu ke arah semua orang, menggertakkan gigi dan berujar. Para staf gemetar ketakutan, buru-buru mengatakan mereka tidak akan asal bicara. Dari 15 miliar kuairem yang diambil Jerry Yang, kecuali 2,1 miliar kuairem yang ditukar Jerry Yang, 12,9 miliar lainnya semuanya adalah keuntungan dari Gold Club. Half Chow masih bisa menyembunyikan uang ini untuk sementara waktu ini. Sekarang ia hanya bisa memikirkan cara untuk menutupi kekurangan 12,9 miliar kuairem secepat mungkin. Jikalau tidak keluarga Chow mengetahuinya, kehidupan baiknya akan berakhir, bahkan terdiri kemungkinan akan mendapat sanksi dari keluarga. Di sisi lain, setelah Jerry yang meninggalkan Gold Club, ia langsung menuju ke rumah sakit. Profesor Du berhasil diselamatkan, dokter juga menjelaskan alasan mengapa Profesor Du mendapat pertolongan. Keluarga Profesor Du sepertinya tidak akan terlalu menyalahkan dirinya. Komisaris, Anda baik-baik saja, kan? Melihat Jerry yang muncul, Robin Luo buru-buru bertanya. Sebelumnya Jerry yang pergi, ia sudah menebak Jerry yang pasti pergi ke Gold Club. Jerry yang menggelengkan kepalanya dan bertanya, bagaimana kondisi Profesor Du sekarang? Profesor Du masih koma, tapi dokter mengatakan sudah melewati masa kritis. Sepertinya tidak lama, ia akan segera bangun dari koma, ujar Robin Luo. Baguslah jika Profesor Du baik-baik saja. Usai berujar, Jerry yang tiba-tiba teringat sesuatu, mengeluarkan kartu bank yang telah memeras lebih dari 10 miliar kuairem dari Gold Club sebelumnya. Ada lebih dari 20 miliar kuairem dalam kartu ini, kamu keluarkan 100 juta untuk keluarga Profesor Du, anggap saja sebagai kompensasi. Dan uang yang tersisa digunakan untuk pembangunan kota Kyushu. Kartu Jerry yang ini awalnya memang memiliki lebih dari 10 miliar kuairem, ditambah lebih dari 10 miliar yang dibawa dari Gold Club, total 20 miliar lebih. Robin Luo terkejut mendengar kata-kata Jerry Yang, ia merasa uang ini terdiri kemungkinan besar diambil dari Gold Club. Komisaris, masih terdiri banyak uang yang Anda berikan terakhir kali. Untuk sementara ini tidak perlu begitu banyak, Robin Luo buru-buru berujar. Jerry yang menggelengkan kepalanya, kamu juga mengatakan untuk sementara ini tidak perlu begitu banyak, tidak berarti tidak akan membutuhkannya di masa depan. Aku membiarkanmu ambil, ya kamu ambil saja. Kali ini, Robin Luo tidak lagi menolak, dan dengan hati-hati menyimpan kartu bank Jerry Yang. Ia merasa sangat tersentuh, Jerry yang bisa begitu tanpa memikirkan apapun menyerahkan kartu bank yang terdiri dana lebih dari 20 miliar kepadanya, ini adalah kepercayaan terbesar untuknya. Wei, aku minta maaf atas masalah sebelumnya.
Pada saat ini, cucu perempuan Profesor Du, Ye Ma Pang keluar dari bangsal, dan meminta maaf kepada Jerry Yang. Terlihat jelas rasa musuh Ye Ma Pang terhadap Jerry menghilang. Jerry yang sedikit mengangguk, menerima permintaan maaf Ye Ma Pang. Kamu sangat tidak tahu malu, aku meminta maaf, dan kamu menerima permintaan maafku begitu saja. Ye Ma Pang berujar dengan nada menggoda. Jerry yang langsung merasa sedikit konyol, cucu Profesor Du benar-benar memiliki kepribadian yang berbeda. Ye Ma, tidak boleh tidak sopan terhadap Tuan Yang. Yohan Pang juga keluar dari bangsal, mengerutkan kening dan berujar. Ye Ma Pang cemberut dan tidak melontarkan apapun. Tuan Yang, aku ingin bicara dengan Anda, tidak tahu apakah Anda punya waktu. Yohan Pang tiba-tiba menatap ke arah Jerry Yang dan bertanya. Jerry yang mematung sejenak, ada hal apa dengan Yohan Pang yang bisa dibicarakan dengannya? Meskipun merasa bingung, ia tetap mengangguk setuju. Baik. Bersambung.